Alright everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, lanjut nih kita bahas terkait Disney 23 Expo yang diumumkan di tanggal 10 kemarin. Ya, gimana MCU mengumumkan beberapa film-film ya proyek-proyeknya ke depan nih. Ya, sebelumnya juga udah diumumkan itu di event Comic Con, di mana di fase 4 dan 6 kita bakalan mengenal dengan Multiverse Saga. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa film seperti Werewolf by Night, Loki Season 2, Echo, Daredevil, dan lain-lain. Nah, di sini kita lanjut nih, karena ada beberapa rumor-rumor tambahan dan juga bisa dikatakan ini ya menyambung ceritanya daripada yang kemarin. Kalau kemarin kan tentang hantu, timeline, dengan waktu. Nah, kalau sekarang kita bakalan berbicara tentang film-film yang berhubungan dengan baja, persenjataan, dan peperangan, teman-teman. Mungkin di sini kita juga akan sedikit berteori, karena ya betul-betul bahwasanya series ini pasti bakalan jembatan untuk series ini ataupun film ini, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Yang pertama, teman-teman, penutup fase keempat. Film yang sangat emosional, film yang sangat teramat sedih, dan juga ya bagaimana mengucapkannya, turut belasungkawa untuk sang hero terbaik kita, Black Panther, Chadwick Boseman, yaitu film Black Panther Wakanda Forever. Di event di 23 Expo kemarin ya, Wakanda Forever kembali dijelaskan bagaimana detail yang bakalan terjadi di film tersebut. Tentunya cerita mengambil latar di mana Wakanda sedang bersedih, teman-teman, karena telah kehilangan sesosok raja ataupun pahlawan bagi kerajaannya. Dan juga ya kematian raja ini karena tentunya mengikuti peran dari sang legenda kita, Chadwick Boseman, yang telah tiada. Lalu ya seperti yang kita ketahui, di mana Wakanda ini harus berdamai dulu dengan PBB ya, bahwa PBB harus menganggap wah Wakanda ini betul-betul negara. Nah, dalam perdamaian ini terjadi politisi vibranium, di mana tentunya berdampak buruk ya bagi warga Wakanda, karena ya pemerintah seluruh dunia menginginkan vibranium. Ya bisa dikatakan hampir-hampir habis lah untuk bahannya. Bahkan resort untuk pencarian vibranium tak hanya Wakanda yang terkena, teman-teman, melainkan juga bangsa yang ada di bawah lautan, yaitu bangsa Atlantis atau Atlantean. Sehingga bangsa yang ada di bawah laut ini marah, teman-teman, terhadap Wakanda, sehingga menyerang Wakanda, sehingga ya terjadi perseteruan di mana Wakanda melawan Atlantis yang dipimpin oleh Namor. Ya, terlihat di trailer Namor berkelahi dengan M'Baku, mana M'Baku membantu para Wakanda bersama dengan Shuri, lalu juga dibantu oleh Ironheart yang mana diperankan oleh Riri Williams, karena Riri Williams ini sedang belajar dengan si Shuri ya di Wakanda. Dia membuat sebuah tameng bajanya bersama Shuri. Nah, dan juga Ironheart ini bakalan juga mempunyai serialnya sendiri, teman-teman. Nah, tentunya di acara di 23 Expo kemarin juga diumumkan nih beberapa detail tentang Ironheart, yang dimana sebenarnya ini sudah tersebar luar di internet ya, dimana sebuah proses syuting menampilkan bahwasanya ada sesosok yang bakalan menjadi villain utama Ironheart di serial kali ini. Villain utama tersebut adalah Parker Robbins alias The Hood. Yang diperankan oleh Anthony Ramos. Dimana The Hood ini bakalan memiliki kekuatan magic dari jubahnya, teman-teman ya. Dan juga kekuatan magic atau magisnya ini bertipe Dark Art, sehingga dia mendapat julukan Crime Lord, karena ya dia juga merupakan kriminal tapi dengan kekuatan magic, teman-teman. Widih. Dan dengan kekuatannya ini dia bakalan mengganggu Riri Williams yang sedang berkuliah di MIT. Padahal William ini memiliki keluarga yang cukup damai, teman-teman ya. Sehingga ya bisa dikatakan film ini teknologi versus sihir, teman-teman. Oh ya, tak lupa katanya The Hood akan berhubungan dengan Agatha Harkness yang menjadi mentor sihirnya. Widih, masih ada sih Agatha Harkness, walaupun filmnya juga ada yaitu Agatha Convent of Chaos. Tapi di event kali ini tidak diumumkan ataupun detail terbaru tentang Agatha ini. Tapi seperti yang kita tahu di ending WandaVision ya, si Agatha diubah menjadi wanita yang tersenyum dan terjebak di sihirnya si Wanda. Tapi ya seperti kita tahu ya, di Doctor Strange Multiverse of Madness, Wanda kan ya terjatuh kayak mati atau pingsan gitu. Kemungkinan sihir yang ada di Agatha
hilang. Nah, berarti ya seperti yang aku bilang sebelumnya, memang series WandaVision ini memang pembuka bagi multiverse saga ini, teman-teman. Memang banyaklah hubungan-hubungannya, banyak menampilkan. Apalagi di ending juga menampilkan si Monica Rambeau berjumpa dengan sosok Skrull, teman-teman. Wih. Ngomong-ngomong soal Skrull, selain Werewolf by Night, di channel YouTube Marvel Entertainment juga menampilkan trailer terbaru dari series Secret Invasion. Wih, dimana di series ini bakalan berfokus dengan Nick Fury yang harus menuntas para Skrull yang mana diam-diam tengah menginvasi bumi. Ya, seperti yang kita tahu ya di film Captain Marvel, di mana kaum Kree dan kaum Skrull itu benar-benar sangat bertengkar hebat, teman-teman. Bagaimana kaum Skrull itu harus berpindah-pindah tempat karena diserang oleh kaum Kree. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya bangsa Skrull ini bisa shape shifting ataupun berubah bentuk seperti manusia, sehingga ya dia menyamar jadi manusia, sehingga kita ya kurang percaya ini manusia atau bukan ya. Teringat dengan Avatar Sentai Dawn Brother. Namun karena series ini aku malah makin tambah bingung, teman-teman. Karena jika misalnya terjadi nih ya, ada dua orang yang sama saling berjumpa, ini Skrull yang menyamar atau variannya. Wih, yakin jadi bingung ya. Ya, kita lihatlah bagaimana aksi Nick Fury melawan Talos, tentunya itu pemimpin dari para Skrull. Lalu juga di series ini juga menampil beberapa cameo dan juga hero tambahan. Tentunya katanya ada Mockingbird, lalu juga kembalinya Maria Hills, dan juga rumor mengatakan bahwasanya ada Super Skrull, ya, dimana Super Skrull ini menguasai kekuatan keempat Fantastic Four. Tapi ya kalau ngomong soal Skrull dan kaum Kree, apakah Captain Marvel bakalan kembali di sini? Sepertinya iya, karena seperti pembahasan sebelumnya The Marvels, bahwasanya menghadirkan Nick Fury juga. Lalu di trailer juga menghadirkan James Rhodes alias War Machine. Widih. Nah, jadi teman-teman, series Secret Invasion ini dikatakan bahwasanya menjadi jembatan bagi series baru yang mana series ini bahkan berfokus kepada War Machine. Widih. Yaitu series Armor Wars. Ya agak terkejut sedikit, teman-teman ya, karena Armor Wars ini kemarin cuma dirumor-rumorkan, tapi dan kenapa tidak diumumkan di event Comic Con, dan ternyata di event D23 Expo ini baru diumumkan. Yaps, di logonya bisa kita lihat bahwasanya ya di huruf O-nya itu seperti bentuk dadanya Iron Man ataupun ala-ala Iron Man. Lalu tugas War Machine sendiri di sini adalah menghadapi peralatan Stark yang telah tersebar secara ilegal, teman-teman. Ya begitu ya susahnya jadi War Machine, apalagi tentang Armor Wars ini ya. Nah, bisa dikatakan series ini bisa muncul di fase 5 atau fase 6, karena fase 6 masih banyak yang kosong ya. Tapi di fase 5 juga bisa, karena apalagi kayak Werewolf tiba-tiba muncul nih kan. Berarti bisa dikatakan juga Armor Wars ini setelah kejadian Ironheart. Mungkin ya seperti itu, teman-teman ya. Tapi itu menurut teori aku saja, teman-teman ya. Lalu Armor Wars ini dulu banyak sekali rumornya, teman-teman. Bahkan salah satunya itu adalah kembalinya Ten Rings, yang mana sekarang Ten Rings telah dipimpin oleh Su Xiangling. Karena ya seperti yang kita ketahui ya, Ten Rings itu masih berhubungan dengan Iron Man, teman-teman. Dan juga katanya Sharon Carter bakalan kembali juga, teman-teman. Ini karena Sharon Carter ini katanya ya rada mencurigakan ya, teman-teman, di ending The Falcon and the Winter Soldier, di mana dia menelpon katanya siapkan persenjataannya ataupun telitilah persenjataan tersebut. Wih, ini masih mungkin bisa berhubungan dengan persenjataan Stark yang telah terjual secara ilegal. Lagi ya, Sharon Carter ini sepertinya imposter, teman-teman ya. Nah, tadi aku sudah menyinggung sedikit tentang The Falcon and the Winter Soldier. Kayaknya nggak cocok lagi nih kita bilang The Falcon and the Winter Soldier. Lebih cocok Captain America and the Winter Soldier. Karena seperti yang kita ketahui, The Falcon sekarang telah mendapat julukan Captain America. Dan dia tidak hanya mendapatkan jabatan ini saja, teman-teman, tapi juga mendapatkan filmnya sendiri, yaitu Captain America New World Order. Nah, judulnya ini diambil dari episode 1 The Falcon and the Winter Soldier ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Sam Wilson yang dulunya The Falcon sekarang sudah menjadi Captain America. Lalu, siapakah Falconnya? Yaitu Joaquin Torres. Dimana di film The Falcon and the Winter Soldier bisa kita lihat bahwasanya si Joaquin ini sempat ya berbicara dengan Sam Wilson. Lalu juga Sam Wilson menitipkan sayap The Falcon yang telah patah kepada si Joaquin ini. Ya, bisa dikatakan Joaquin ini ya merombak-rombak kembali dan dia mendapatkan dia bisa terbang seperti The Falcon dan mendapat julukan The Falcon sekarang. Nah, selain Joaquin Torres,
juga comeback nih teman-teman, yaitu Isaiah Bradley, the first Black Captain America. Ya, kemungkinan di sini dia bakalan mementoring Sam Wilson bagaimana menjadi Kapten Amerika yang ideal tanpa serum Super Soldier. Widih, berarti film ini betul-betul masih nyambung nih dengan The Falcon and the Winter Soldier. Lalu juga bakalan muncul satu villain yang berhubungan dengan Hulk. Wih, lagi asik nih kita nonton She-Hulk. Sekarang malah dimunculkan lagi nih, yaitu salah satu makhluk yang berhubungan dengan Hulk. Wih, memang ini tidak jauh-jauh ya dari World War Hulk, yaitu The Leader, yang mana memiliki kekuatan radiasi gamma Hulk, tapi hanya di kepalanya saja, dan mengakibatkan kepalanya itu membengkak ataupun otaknya membengkak, bukan badan yang kekar ya, sehingga dia mendapat kekuatan kecerdasan yang sangat hebat melebihi komputer ataupun robot gitu teman-teman. The Leader kembali diperankan oleh Tim Blake Nelson, yaitu nama manusianya atau nama biasa itu Samuel Strain, yang mana The Leader atau Samuel Strain ini sempat muncul di film Incredible Hulk karena dia adalah orang yang memasukkan serum Gamma Hulk ke dalam tubuh Tim Roth sehingga berubah menjadi Abomination. Karena ya ada satu scene menampilkan bahwasanya sedikit cairan gamma itu masuk ke otak si Samuel Strain ini teman-teman. Ya, sehingga ya di scene tersebut bisa kita lihat bahwasanya kepalanya mulai bermutasi, sehingga ya bisa kita katakan bahwasanya ini awal kemunculan dari The Leader. Namun rada disayangkan teman-teman, yaitu terkait Abomination tadi, karena ada sebuah pengumuman film yang sangat heboh, sangat dinantikan oleh seluruh para Marvel fans nih, yaitu Thunderbolt atau Dark Avenger versi jahatnya, atau Avenger versi ya membutuhkan ataupun Avenger versi pemerintah teman-teman. Nah, apa yang disayangkan di sini teman-teman, yaitu di event D23 Expo kemarin Abomination tidak ditampilkan di salah satu tim Thunderbolt nih teman-teman. Tapi ya beberapa tim yang telah ditampilkan sebenarnya cukup hebat juga, cukup keren teman-teman, cukup wow ini. Ya palingan cuma 7 ya. Yang tentu yang paling awal ada Valentina Dafontaine, yang mana digadang-gadang bakalan menjadi next Nick Fury. Ya, dia menjadi pemimpin dari Thunderbolt ini. Tapi ya sebagai commander maksudnya ya. Karena pemimpinnya ada lagi teman-teman yang lain. Nah, jadi sama tugas seperti Nick Fury. Kalau Nick Fury mengumpulkan para Avenger, kalau Valentina Dafontaine atau si Val mengumpulkan para Thunderbolt. Oke, selanjutnya ada si pemimpinnya nih, yaitu Yelena Belova alias the next Black Widow. Widih, sekarang ya jabatan Black Widow telah teralihkan kepada dia karena seperti yang kita ketahui Natasha Romanoff sudah tidak ada lagi di universe MCU karena dia telah mengorbankan nyawanya untuk Soul Stone. Selalu selain Yelena Belova juga hadir nih si bapak tolol satu ini. Nah, si bapak yang kata-kata aku pernah kelahi dengan Captain America dah, yaitu Red Guardian atau Crimson Dynamo nih katanya juga ya. Si bapak ini ya dia mendapatkan kekuatan serum Super Soldier dan bisa dikatakan dia itu Kapten Amerikanya versi Uni Soviet. Nah, kita lihatlah aksi bagaimana si bapak tolol satu ini. Selain si Red Guardian juga hadir nih si Homelander versi MCU, yaitu John Walker aka US Agent, yang mana dia sempat muncul di The Falcon and the Winter Soldier, mengganggu The Falcon sama si Winter Soldier atau si Bucky. Ya, dia juga mendapat serum Super Soldier dan dikatakan bahwa dia next Captain America, tapi ya tidak sah lah karena dia membunuh. Tapi ya dikatakan di sini dia kembali nih di Thunderbolt nih. Ya, kita lihat lagi aksi ya Star Syndrome-nya lah kita lihat. Lalu juga ada Taskmaster. Nah, musuhnya Black Widow ya di film Black Widow. Ya kemarin ya sangat disayangkan bahwasanya karakter ini sangat kurang diperlihatkan lah kekuatannya, padahal ini villain favoritku teman-teman di dunia MCU. Karena dia dapat mencontoh kekuatan orang lain. Ya kemungkinan dia bisa dikatakan nextnya Hawkeye kalau versi Thunderbolt-nya ya. Lalu ada The Ghost. Nah, musuh dari Ant-Man and the Wasp atau Ant-Man 2. Si Ghost ini dia kekuatannya itu seperti glitch gitu teman-teman. Dia bisa, badannya itu gak jelas, tiba-tiba ada, tiba-tiba bisa tembus gitu kayak error karena terjadi percobaan dari Quantum Realm. Dan yang terakhir ada Bucky Barnes aka
The Winter Soldier atau The White Wolf. Widih, kok si Bucky tiba-tiba malah pindah ke Thunderbolt ya? Karena seperti kita tahu, Bucky sudah sadar teman-teman, karena dia ideologinya itu sudah mengikuti si Sam Wilson. Tapi kok dia malah ngikut ya Thunderbolt, dan apakah dia bakalan ya, ada meme lah yang mengatakan bahwasanya dia dengan US Agent saling nunjuk-nunjuk, saling bertengkar lah. Nah, film ini juga menurutku teman-teman, fight-nya itu tidak jauh dari Suicide Squad. Nah, tim film gabungan dari dunia DC Comics ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku rada kecewa karena ya tidak imbang dengan Avenger. Karena kan pengennya ya, harapannya itu betul-betul seperti next Avenger ataupun pengganti Avenger, yaitu ada Hulk-nya, ada Thor-nya, seperti itulah, ada ya Iron Man-nya. Tapi di sini malah kebanyakan ya pasti ada Hawkeye, Black Widow, dan juga Captain America-nya, sampai 3 orang nih, bisa dikatakan ya mirip-mirip dengan Captain America. Tapi walaupun begini cukup seru lah. Mungkin ke depan mendapat surprise lagi, ternyata Abomination juga bergabung, ya villain-villain lain yang, atau anti-hero yang lain juga bergabung di Thunderbolt ini. Intinya ya, vibe villain dan atau vibe anti-hero di sini betul-betul dapat lah teman-teman. Janganlah disia-siakan seperti film-film sebelumnya seperti God the God Butcher ataupun film-film lainnya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Untuk Agatha, GOT, dan Secret Wars tidak ada info terbaru di event Disney 23 Expo ini. Palingan rumor yang banyak ya, pagi rumor-rumor itu banyak tersebar di internet. Katanya itu yang pertama GOT atau The Guardian of Galaxy, yang ketiga itu yang bakalan, yang mana tadi munculkannya The High Evolutioner. Lalu untuk The Blade ya, The Blade juga katanya itu rumornya bahwasanya yaitu karakter Anthony Starr yang pernah memerankan Homelander di The Boys. Di sini bakalan berperan sebagai Dracula di Blade pun akan masuk ke dunia MCU. Lalu juga di Secret War katanya Andrew Garfield bakal kembali memerankan Spider-Man di Secret Wars ini. Kita lihat aja teman-teman bagaimana kabar berikutnya. Dan juga ya pembahasan aku sebelumnya, kalau memang ada kesalahan silahkan komen di bawah ya, silahkan perbaikilah teman-teman ya. Karena kita manusia juga sedikit berumor-umor dengan meneliti ataupun ya berteori, berekspektasi lah. Cukup sekian pembahasan kali ini. Saya akhiri. Wassalam.